Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyata wa zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwan fi din wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah bi rahmatihi wa fadlihi, kita akan melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Arba'una Majlisan fi Sohbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah karya Dr. Adil bin Ali As-Siddi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan kita telah sampai pada Al-Majlisus Sadis wa Salasun, majlis yang ke-36, yang pada majlis ke-36 ini muallif akan membahas tentang Sulhun Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila umrati fa asrahu fa kharaja bi 1400 rajulin ila silahin ila salahul musafir ila silahal musafir Allahu ila silahal musafir wa hiya suyuhu bi aqhadi wa saqa wa ashabahu al-bunna falamma alimat quraish jama'at al-jumu'ah litasudda anhu 'ala al-baytil haram. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawfi thumma dana bi Makkah fa barakat bihi rahilatuhu fa qala al-muslimuna qala ati al-qaswa fa qala sallallahu alaihi wasallam ma qalat wa inna ma habasa habisul jili ama wallahi la yas'aluni al-yawma qatan fiha ta'dimu qurratillahi illa aqaituhum iyyaha. ثم جزر النبي صلى الله عليه وسلم ناقته فقامت ثم رجع حتى نزل على ثمن أكماد الحديبية قائلها فانتزع سهما من كنانته فورثه فيها فجاش له بالرواء حتى اقترفوا بأيديهم من البئر فرجع بديل فأخبر قريشا ثم بعثوا قربة بن مسعود فكلمه بالنهي من ذلك فأراه أسباب النبي صلى الله عليه وسلم أمورا تدل على عدم محبته له وطاعته أوامره فرجع فأخبر قريشا بما رأى وسمع ثم بعثوا رجلا من بني كنانة اسمه الخليس بن علقمة وبعثوا بعده إكراز بن حفص فبينما هو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من امركم ثم حصل الصلح بين الفرقين مع ان المسلمين لو قاوموا اعداءهم في ذلك الوقت لظفروا به ولكنهم ارادوا الحفاظ على حرمات البيت فكان الصلح على ما يلي. Jamaah rahmat Allah wa ta'ala, hadan Allah yakum. Semoga Allah ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Fi sanati sittin ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah,
Nabi SAW bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka akan mendatangi kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Istanfaru Rasulullah SAW ilal umroti. Rasulullah telah bersiap, yaitu pada tahun ke-6 setelah hijrah ini, untuk melaksanakan ibadah umroh. Mereka akan mendatangi Mekah bukan untuk memerangi ahlu Mekah, bukan. Akan tapi untuk mendatangi Baitullahil Haram. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Mekah adalah tempat yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Hatta sampai bahkan pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang Arab ini telah memuliakan, menghormati Ka'bah. Makanya datang dari penjuru dunia manusia untuk tawaf di Ka'bah. Nah, maka Nabi SAW dan para sahabat juga, mereka ingin mendatangi Mekah, mendatangi Ka'bah yang mulia, dalam rangka untuk mengerjakan ibadah umrah. Fa kharaja fi 1400 rajulin bila silahin illa silaha al-musafir. Maka Nabi SAW bersama 1400 sahabat, mereka keluar dari Madinah menuju Makkah. Dan tadi sebagaimana apa yang kita sampaikan, para sahabat dan Nabi SAW ini datang bukan untuk perang, maka mereka tidak datang bawa persenjataan lengkap. Beda jika orang mau pergi berangkat perang, maka mereka akan bawa jirah besi, pakaian besi, pakai helm penutup kepala besi yang berasal dari besi, kemudian senjata lengkap, ada bawa panah, ada bawa kuda perang. Ini mau perang. Akan tapi Rasulullah SAW dan bersama dengan 1400 sahabat turun dari Madinah menuju Makkah ini bukan untuk berperang. Dan orang yang melihatnya tahu. Dan mereka mengetahui bahwasanya ini manusia yang banyak datang ini, 1400 orang ini datang bukan untuk berperang. Mereka datang dengan tanpa membawa senjata, illa silahal musafir, kecuali senjata musafir. Wahia as-suyufu fil akmadi, yaitu suyuf, pedang yang biasa dibawa musafir, dimasukkan di dalam sarung, yang tentu mungkin di tengah perjalanan mereka mungkin ya untuk berjaga-jaga atau untuk berburu ya, atau untuk yang lainnya jika ada situasi yang mendesak, maka mereka ada bawa senjata. Tapi ini bukan senjata untuk perang. Kalau untuk perang tidak mencukupi. Wasaqa washabahu al-budna falamma 'alimat Quraisyun jama'atil jumu'a litasuddahu 'anil baitil harami. Kemudian selain bawa pedangnya musafir, ya para sahabat juga membawa hewan hadiu yang nanti untuk disembelih di haram. Akan tapi ketika Quraisy, musyrikin Makkah, mengetahui informasi akan datangnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berjumlah 1400 orang ini, dan tadi kita telah mengetahui semuanya bahwasanya memang antara Nabi SAW dan para sahabat dengan orang-orang musyrikin Makkah ini ya sedang tidak baik-baik saja hubungannya gitu. Mereka mengusik Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka kaum muslimin melakukan pembalasan. Jadi hubungan tidak bagus. Datang informasi bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat ingin datang ke kota Makkah, ya maka mereka pun kalut, orang-orang Quraisy ini. Maka mereka pun mengumpulkan pasukan. Ya, mengumpulkan pasukan yang mereka tujukan untuk apa? Untuk menghalangi Nabi SAW dan para sahabat yang ingin datang ke Baitullah ini. Fasallah Rasulullah SAW salatul khauf. Rasulullah SAW pun ya, pada saat situasi seperti ini, Rasulullah dan para sahabat salat khauf. Ya, salat khauf.
khawatir pada waktu sholat nanti tiba-tiba datang musuh, ya maka sholat khauf ini nanti sebagian dari jamaah ada yang berdiri, kemudian ada yang ruku, nanti secara bergantian. Ini tata cara sholat khauf. Rasulullah pun tahu ya, dengar informasi tentang musyrikin Mekah, ya kafir Quraisy ini yang mengumpulkan pasukan untuk menghalangi mereka datang ke Baitullah. Summa dana min Makkah. Kemudian ketika Nabi SAW sudah bergerak dan dekat dengan kota Makkah, fa barakat bihi rahilatuhu. Maka barokat. Apa makna barokat? Ini barokah. Barokat itu unta dia meletakkan tangannya, meletakkan dadanya di atas tanah. Ini barokat. Artinya dia bermakna subut, tetap di suatu titik, berhenti. Makanya nanti makna barokah, kasratul khair, banyak kebaikan di sana dan kebaikannya itu menetap, tidak ya, tidak hilang. Ini barokah. Fabarokat bihi rahilatuhu. Maka hewan tunggangan Nabi SAW ini pun barokat, ya berhenti. Faqala muslimuna khala'at al-qaswa. Maka kaum muslimin yang melihat kejadian ini, mereka pun mengatakan khala'at al-qaswa, yaitu qaswa telah berhenti. Faqal ma khala'at wa innama habasaha habisul fil. Maka Nabi SAW mengatakan Qaswah ini tidak berhenti. Siapa Qaswah ini? Qaswah ini adalah unta milik Nabi SAW. Rasulullah memiliki unta dan untanya diberi nama Qaswah. Nah, maka para ulama di sini mengabarkan bahwasanya di antara sunnah adalah memberikan nama kepada binatang ya tunggangan. Pada tunggangan ya ini dikasih nama. Sebenarnya Nabi SAW memberikan nama pada untanya dengan nama Qaswa. Rasulullah katakan Qaswa tidak berhenti, akan tapi dia dihentikan oleh oleh Allah Taala yang menghentikan gajah dahulu. Yaitu pada waktu tentara gajah yang dipimpin oleh Abrahah menyerang Mekah hendak menghancurkan Ka'bah. Maka gajah itu pun dihentikan oleh Allah Taala. Ya begitulah Qaswa pada saat ini juga diberhentikan oleh Allah Taala. Ini adalah Allah Taala takdirkan agar unta Nabi SAW berhenti di sumur yang berada di Hudaybiyah ini. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kita lanjutkan setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Ya, setelah unta Nabi SAW ini berhenti, dan tidaklah dia berhenti melainkan diberhentikan oleh Allah Taala. Summa zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatahu faqamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi untanya, memacunya, kemudian untanya itu pun berdiri, ya. Kembali berdiri setelah tadi barokat, ya, kemudian berdiri kembali. Summa raja'a hatta nazala ala samadin min asmadil Hudaybiyyati qalil ma. Kemudian untanya berhenti di sumur yang berada di Hudaybiyah, yang mana sumur ini sangat sedikit airnya. Kemudian Nabi SAW pun mengambil anak panah dan menancapkan di sumur itu. Yang awalnya sumur tadi airnya sedikit, ya, kemudian airnya pun menjadi deras, ya, sehingga memudahkan kaum muslimin yang berjumlah tadi 1.400 orang ini untuk mengambil manfaat dari sumur tersebut. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian datanglah utusan dari
dari musyrikin Makkah, ya dari kafir Quraisy, ya silih berganti, ya dari utusan-utusan ini, yang mana mereka melakukan negosiasi, ya melakukan negosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya agar apa? Agar menyepakati beberapa perjanjian yang nanti perjanjian ini diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian yang akan menjadi sejarah dalam Islam, yang akan memberikan dampak sangat besar bagi tersebarnya dakwah Islam, yang mungkin secara sepintas manusia memandang perjanjian inilah perjanjian yang merugikan kaum muslimin. Secara sepintas orang melihat, oh ini kaum muslimin dirugikan. Tapi lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, walaupun mungkin mereka sebagian, oh ini kok seperti ini, perjanjiannya enak di mereka, tidak enak di kita, tapi tetap mereka tunduk dan patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang mereka dapatkan, adalah kemenangan dan kebahagiaan karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Seljam Alif membawakan isi perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Makkah ini. Jadi adalah isi dari perjanjian Hudaybiyah yang memiliki 5 poin mendasar pada perjanjian tersebut. Nah, Fadl, iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqala musannif rahimahullah ta'ala, fakana sulhu ala ma yali. Al-awwal al-fudu al-harb baina al-fariqaini 10 sanawat. Al-thani an ya'mana ba'dhum ba'dan. Al-thalith an yanhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhum amahum hadha ala an yukhallu bainahu wa baina Makkah al-amal al-muqbilah. Al-rabi' annahu la ya'tihi minhum rajulun wa in kana ala dini al-islam ila raddahu ilayhi wa alla ya'uddu ilayhi man ja'ahu min indihi. Al-khamis man arada an yadkhula fi 'ahdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairi Quraisy dakhala fihi wa man arada ad-dukhula fi 'ahdi Quraisy dakhala fihi. Yang pertama dari isi perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang akan menjadi titik balik dalam perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti setelah perjanjian ini, ya orang-orang Arab ataupun yang ada di sekitar mereka berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama adalah antudu al-harbu bainal fariqaini asra sanawat, yaitu antara dua belah pihak kaum muslimin dan pihak musyrikin Makkah ini sepakat untuk melakukan gencatan senjata, tidak saling berperang selama 10 tahun. Udah 10 tahun kita tidak usah perang dulu. Ini poin yang pertama, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling membunuh. Ya, selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, an ya'mana ba'dhum ba'dha. Kemudian yang kedua adalah masing-masing pihak merasa aman dengan pihak yang lainnya. Kenapa aman? Loh, kita kan sudah damai. Ada perjanjian damai kan? Ya maka aman. Karena tidak boleh saling menyerang tadi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yarji'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhum amahum hadha ala an yukhallu bainahu wa baina Makkah al-'am muqbil. Yaitu tahun ini, ya tadi para sahabat 1.400 orang udah datang sampai Hudaybiyah, udah dekat dengan Mekah. Tahun ini kaum muslimin tidak boleh berangkat untuk umroh, tidak boleh. Akan tapi kapan? Silakan datang di tahun depan baru diizinkan. Ya, tahun ini tidak diperbolehkan umroh, tidak boleh masuk Mekah. Padahal para sahabat jumlahnya yang sangat besar tadi 1.400 orang, mereka udah berjalan jauh, bukan dekat-dekat dari Madinah ke Mekah itu 500 kiloan. Ya, perjalanan mau 6 jam, 6 jam itu pakai bis.
Dan mereka pergi jalan kaki gitu ya. Jalan kaki sebagai pakai hewan tunggangan. Ya, Nabi SAW hijrah itu mau 1 pekan. Artinya perjalanan panjang, jauh-jauh datang, capek-capek meninggalkan keluarga gitu kan. Ternyata udah dekat, nggak boleh masuk. Ini perjanjian yang makanya nanti sebagian dari sahabat merasa ini perjanjian tidak adil gitu. Ya, secara sepintas mereka mikir seperti itu. Artinya pada tahun ini kaum muslimin tidak boleh umroh dulu. Cuma sampai Hudaybiyah, kemudian pulang. Makanya nanti para sahabat, ya Rasulullah SAW dan para sahabat itu sembelih ya hewan yang mereka bawa ya tidak sampai masuk ke Mekah udah disembelih. Ya, mereka masih mengharap bisa masuk ke Mekah. Kemudian yang keempat, annahu la ya'tihi minhum rajulun wa in kana ala dinil Islam illa raddahu ilaihim wa alla yaruddu ilaihi man ja'ahum min indihi. Yaitu apabila ada orang dari Mekah yang dia muslim datang ke Madinah, maka harus dikembalikan kepada orang Quraisy. Artinya pada waktu itu kalau mau ada yang hijrah lagi datang, tidak boleh, harus dikembalikan. Adapun kalau dari Madinah, orang dari Madinah pergi ke Mekah, ya maka dibolehkan. Gitu. Kalau mereka mau kabur balik ke Mekah diperbolehkan. Tapi kalau yang dari Mekah ke Madinah maka harus dikembalikan. Kemudian yang kelima, man arada an yadkhula fi ahdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghairi Quraisyin dakhala fihi. Wa man arada ad-dukhula fi ahdi Quraisyin dakhala fihi. Barang siapa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau masuk dalam perjanjian ini dipersilakan, dan dari Quraisy juga dipersilakan. Ya, siapapun yang ingin masuk dalam perjanjian dari Muhammad dan dari Quraisy ini dipersilakan, boleh masuk dalam perjanjian ini. Nah, ini adalah 5 poin yang merupakan isi dari Sulhul Hudaybiyah. Yang sekali lagi, secara sepintas jika kita lihat perjanjian ini merugikan kaum muslimin dan menguntungkan bagi orang-orang musyrikin. Musyrikin Mekah untung dengan perjanjian ini, akan tapi kaum muslimin sepintas dirugikan. Tapi inilah rencana Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka membuat makar, akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengetahui, dan Allah kembalikan makar itu kepada mereka yang awalnya dari apa yang mereka persiapkan. Tujuan mereka adalah ingin mematikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak lain. Dari perjanjian Hudaybiyah ini nanti akan tersebar Islam, tersebar dakwah, dan banyak manusia masuk ke dalam agama Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqala Shalih Hafizahullah Ta'ala Natai Sulh Hudaybiyah Laqad arada katsirun min sahabati hadha sulha wa ra'aw fi wujudihi dhulman wa ithaban bil muslimin walakinnahum tamasu ma'al ayyami nata'ij at-tayyibah wa athawu al-hamidata wa min dhalik al-ula i'tiraf Quraisy bi diyar ad-dawlah al-muslimah wal mu'ahadatu da'iman la takunu illa baina niddain wa kana li hadha al-i'tiraf atharu fi nufus qabail al-ukhra. Baik, masuk. Kemudian mu'allif membawakan nataij, yaitu natijah. Nataij jamak dari natijah, hasil. Hasil-hasil apa sih yang didapat dari perjanjian Hudaybiyah ini? Yang tadi dari klausulnya, ya, klausul dalam perjanjian ini sepintas merugikan kaum muslimin. Tapi kita lihat bagaimana hasil ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan tidaklah apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan yang disampaikan oleh Nabi SAW, melainkan itu semuanya adalah kebaikan. Walaupun secara zahir manusia memandang itu adalah sesuatu yang merugikan, hakikatnya itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Yang pertama adalah kata para ulama terkait dengan natijah, hasil yang didapat ya dari Sulhul Hudaybiyah ini adalah i'tirafu Quraisyin bi qiyadi daulatil muslimah, yaitu musyrikin Mekah, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka dengan sendirinya mengakui eksistensi negara Islam yang dibangun oleh Nabi SAW di Madinah. Kenapa? Karena tidaklah perjanjian ini terjadi melainkan illa baina niddaini,
melainkan antara dua pihak yang setara, yang seimbang. Gitu. Ya, artinya mereka telah mengakui tentang eksistensi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang awalnya mereka usir dari Mekah, yang awalnya mereka merasa mereka adalah dikdaya. Nah, sekarang mereka dengan melakukan perjanjian Hudaybiyah ini, maka secara tidak langsung ya mereka mengakui eksistensi dari negara Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, kemudian yang kedua, yaitu masuknya di dalam dada-dada kaum musyrikin ini dan dalam diri orang-orang munafik ini apa? Rasa takut dan mereka meyakini akan eksistensi, akan perkembangan yang akan didapatkan oleh Islam dan kaum muslimin. Mereka menjadi gentar. Mereka merasa takut dan mereka yakin. Ya, mereka yakin tayakkunu. Mereka yakin, bahkan sangat yakin, tayakkunul katsir minhum. Kebanyakan mereka kafir, kebanyakan mereka merasa yakin bi ghalabatil Islam, tentang apa? Terkait dengan penaklukan yang akan dilakukan oleh Islam dan kaum muslimin. Mereka yakin masa depan akan ada pada umat Islam. Oleh sebab itu, banyak dari pemuka-pemuka Quraisy yang akhirnya mereka pada saat perjanjian Hudaybiyah ini mereka malah masuk ke dalam agama Islam. Ya, mereka malah masuk ke dalam agama Islam. Mislah Khalid bin Walid wa Amr bin As. Di antaranya adalah Khalid bin Walid. Subhanallah, siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Yang waktu terjadinya perang Uhud, inilah Khalid bin Walid yang memandang celah yang ada pada barisan kaum muslimin pada saat pasukan memanah turun dari Jabal Ainain. Siapa yang memandang peluang ini? Khalid bin Walid. Yang tidak ada peperangan yang diikuti Khalid bin Walid melainkan mendapatkan kemenangan. Jadi subhanallah, masuk Islam pada waktu Sulhul Hudaybiyah ini. Kemudian juga Amr bin As. Ini subhanallah, seorang yang negosiator, yang ulung. Ya. Termasuk seorang yang oleh orang-orang Quraisy ini dipandang terkemuka masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini diantara natijah yang dapat dari Sulhul Hudaybiyah. Baik. Kemudian yang ketiga, a'tatil hudnatu fursatun linasril islami wa ta'rifin nasi bihi, yaitu memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengenal Islam, memberikan kesempatan bagi para dai untuk mendakwahkan Islam. Dan ini jamaah Allah Taala, nikmat aman itu sangat penting sekali. Kita lihat bagaimana sewaktu Sulhul Hudaybiyah terjadi perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Makkah. Yang karena perjanjian damai ini mereka tidak saling serang. Akhirnya apa? Dakwah bisa tersebar. Para sahabat enak menyampaikan dinullah, agama Allah Ta'ala ini. Dan agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Tidaklah seorang yang fitrahnya masih bersih, masih jernih, mendengar tentang Islam, mereka akan menerima agama Islam ini. Dan ini tadi kita katakan nikmat aman. Nikmat aman ini jaga betul. Makanya kalau negara sudah aman, alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan negara kita negara yang aman. Ini jangan dirusak keamanan tersebut.
Ya, jangan dirusak, bikin makar-makar, bikin kerusuhan, bikin teror. Ya, ini bukan dari Islam seperti ini. Ya, Islam mengajak pada perdamaian. Dan tadi kita lihat bagaimana dampak perdamaian bagi tersebarnya agama Islam ini sangat besar sekali. Mudah kita dakwah, mengajarkan manusia, mengajarkan mereka ayat Allah Taala, menyampaikan tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan Islam tidak memaksakan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan tetap kafir. Akan tapi semua ada konsekuensinya. Yang mau ikut sunnah Nabi SAW silakan ikut sunnah Nabi SAW. Yang tetap mau mengadakan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Nabi SAW silakan. Akan tapi ingat nanti ada hisab. Dia akan tanggung jawab di hadapan Allah Taala. Ya, kita hanya menyampaikan kepada manusia dan nikmat aman. Dan nikmat aman. Dan pada perjanjian Hudaybiyah ini ketika ada keamanan maka memudahkan para sahabat untuk mendakwahkan Islam. Nah, setelah urusan dengan musyrikin Mekah ini selesai dengan adanya sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, tidak akan saling serang antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, maka kaum muslimin bisa fokus pada musuh yang lain. Ya. Karena kalau banyak musuh, ini satu ada musuh kedua, ada musuh ketiga, maka konsentrasi akan terpecah. Nah, setelah ini aman, ya maka kaum muslimin bisa fokus dengan siapa? Dengan orang-orang Yahud, ya orang-orang Yahudi. Makanya nanti setelah sulhun Hudaybiyah ini, ya baru Rasulullah SAW memerangi orang Yahudi yang diusir tadi awalnya dari Madinah ke Khaybar, bikin gara-gara lagi ya. Akhirnya setelah tidak lagi diusik oleh musyrikin Mekah, ya kaum muslim bisa fokus untuk memerangi orang-orang Yahudi tersebut. Nah, الفليس بن القمة إنما رأى المسلمين يلبون رجع إلى أصحابه وقال لقد رأيت الهدنة قد قلدت وأشعرت كما أرى أن يصدوا عن البيت. Kemudian yang kelima, dengan adanya sulh Hudaybiyah ini mengundang simpati, ya mengundang simpati bagi orang-orang Arab yang lainnya, yang mereka telah melihat bagaimana dari kaum muslimin ada itikat baik. Kaum muslimin datang, ini tidak bawa peralatan untuk perang kok. Mereka datang hanya untuk apa? Hanya ingin tawaf, mau umroh. Ya kan, tapi musyrikin Mekah malah apa? Malah menghalangi mereka. Ya, ini menunjukkan kebusukan yang ada pada musyrikin Mekah. Akhirnya apa? Bangsa-bangsa Arab yang lain yang awalnya simpati pada mereka, yang awalnya mendukung mereka, ini pun berbalik ya kepada Nabi SAW. Ya, berbalik kepada Nabi SAW. Ya, seperti halnya Hulais bin Alqamah, ya, Hulais bin Alqamah yang ketika melihat kaum muslimin ya, ingin melakukan tawaf, maka dia kembali kepada kaum yang dan mengatakan, lihat ya unta-unta mereka telah ditandai. Artinya apa? Jadi unta yang akan mereka sembelih di haram, ya di Baitullah itu sudah ditandai. Ini menunjukkan orang ini memang benar-benar datang untuk ibadah, bukan datang untuk perang. Ya, akhirnya orang-orang Arab pun apa memandang ini tidak benar, ini musyrikin Makkah ini. Ya orang datang untuk ibadah aja mereka halangi. Makanya nanti sewaktu datang dakwah Islam, ya mereka menerima dengan sukarela, ya mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Kenapa? Karena telah melihat bagaimana mulianya akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Nah, maka sulhul Hudaybiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam min tajhizi waswati muqtada fakanat khutbatan jadidatan bin da'wati islamiyyah
بأسلوب آخر إلى خارج الجزيرة العربية. Kemudian yang keenam, dengan adanya sulh Hudaybiyah, ya, artinya tadi kaum muslimin sudah tidak lagi disibukkan dengan musyrikin Mekah, sehingga bisa mengalihkan perhatian kepada yang lainnya. Di antaranya tadi kepada orang-orang Yahud. Ya, kemudian juga memungkinkan Nabi SAW ya untuk mengenalkan Islam keluar Jazirah Arab. Ya, di antaranya adalah melalui perang Mu'tah. Artinya yang awalnya fokus dakwah hanya di Jazirah Arab, ya kemudian bisa meluas ke Persia, kemudian ke mendakwahkan orang-orang Romawi. Ya, dikirim nanti Nabi mengirimkan kepada mereka surat mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini sekali lagi kita sampaikan di antara apa hikmah dan manfaat yang besar dengan adanya nikmat apa? Nikmat keamanan. Ya, nikmat aman itu besar sekali manfaatnya. Makanya kembali kami mengingatkan ya untuk apa? Untuk jaga nikmat aman ini yang telah Allah Taala berikan. Ya. Dengan adanya nikmat aman ini kita lihat bagaimana kita mudah untuk belajar agama Islam. Mau sholat kita mudah, mau belajar hadis Nabi mudah, para masyayikh dari luar datang mudah, ya, para guru-guru, para ulama datang dari kota Nabi mengajarkan agama Islam mudah. Kenapa? Aman. Alhamdulillah. Beda halnya dengan negara yang konflik, perang. Ya, maka mungkin mau kajian seperti sekarang aja susah. Baru mau belajar, ya udah ada suara apa senjata, ada serangan. Ya, maka kembali ya kita syukur nikmat aman ini dan dijaga betul-betul. Ya, dijaga betul-betul agar Allah Taala jaga negara kita dan jadikan negara kita negara yang aman. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ada sulhul Hudaybiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala irsali rasaila ila mulukil kursi wa rumi wal fitri yad'uhum ila Islam. Nah, ini tadi yang kita sampaikan yang ketujuh dari natijah ataupun nataij ya. Hasil-hasil yang didapatkan dari faedah-faedah yang didapatkan dari sulh Hudaybiyah adalah diantaranya dengan sulh Hudaybiyah ini membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengirimkan risalah, mengirimkan surat-surat kepada para raja. Ya, baik itu Muluk Furus, ya raja Persia, ya Kisra, kemudian raja Romawi, raja Kipti, dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Mengenalkan mereka ini ada loh agama Islam sudah sekarang. Sekarang sudah ada agama Islam. Allah Ta'ala telah utus Rasul yang terakhir. Ya minimal mereka telah mendengar lah. Kemudian nanti mereka akan bertanya apa itu agama Islam. Dan nanti mereka akan mempelajarinya. Dan ini kembali terjadi setelah adanya sulhun Hudaybiyah. Makanya nanti setelah sulhun Hudaybiyah ini baru ada Fathul Mekah gitu. Kaum muslimin sudah banyak, berkali-kali lipat jumlahnya, semakin kuat. Ya, dari apa? Dari adanya kedamaian tadi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah yang tadi Anda katakan. Yang terakhir, sulh Hudaybiyah ini merupakan muqaddimah ataupun sebab pendahuluan dari apa? Dari nanti adanya apa? Adanya Fathul Mekah. Ya, diawali dari sulh Hudaybiyah dulu. Perjanjian damai dulu. Yang dengannya Allah Ta'ala jadikan ini sebagai wasilah kaum muslimin dapat membebaskan kota Mekah dari apa? Dari kesyirikan, dari berhala-berhala yang disembah, ya dibersihkan Mekah dari kesyirikan, dari penyekutuan terhadap Allah Ta'ala, Fathul Mekah. Dan diawali dengan apa? Dengan adanya sulhun Hudaybiyah ini, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah. Ya. Taib, ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga yang sedikit ini dapat manfaat bagi ana pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.